Oke. Setelah berakhir sesi sebelumnya ya dengan Pak Ian dan juga Bu Isyatul, selanjutnya di depan saya telah hadir juga nih mahasiswa-mahasiswa dari dari program studi Psikologi Islam. Ada abang-abang, ada kakak. Halo semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin nih bisa untuk memperkenalkan diri dulu sebelum kita melanjut ke sesi selanjutnya ya. Mungkin dari abang bisa dimulai untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febriansa. Saya mahasiswa program studi Psikologi Islam angkatan 2017. Kakak? Kalau saya Danti Budianti, saya angkatan 2018. Sekarang saya masuk ke semester 5. Kalau saya Dedi Firmansa, angkatan 2019 dan sekarang masuk di semester 3. Oh, berarti ada 3 angkatan ya sekarang ya, berarti mewakili setiap angkatan ya, kebetulan sekali ya. Oke, langsung saja nih, saya ada pertanyaan nih, mungkin kepada abang-abang dan kakak nih, mungkin bisa sedikit sharing pengalaman selama menjadi mahasiswa program studi Psikologi Islam. Mungkin bisa dimulai dari Bang Feby mungkin. Feby. Oke, kalau kita berbicara masalah pengalaman ya, karena mungkin saya sekarang sudah masuk dalam semester akhir, hampir akhir. Semoga cepat juga skripsinya ya kan. Amin, amin. Jadi untuk pengalaman saya pribadi di dalam program studi Psikologi Islam itu tentunya banyak yang didapat. Dari semester 2, dalam hal itu selain pengalaman akademik, saya juga dapat pengalaman yang di luar akademik, seperti non akademik itu kan kayak kepemimpinan, itu kan tidak diajarkan di program studi Psikologi Islam. Tentunya kepemimpinan itu kami dapat bimbingan secara intensif, karena pada saat itu juga pada saat semester 2 saya juga pernah masuk ke dalam himpunan mahasiswa program studi Psikologi Islam. Jadi di situ saya diberikan kesempatan oleh kawan-kawan untuk memimpin HMPS tersebut. Dan pada saat itu ya mungkin keilmuan ataupun pengalaman yang saya dapat, saya bisa memimpin mahasiswa yang lain seperti itu. Sehingga pada semester akhir ini alhamdulillah, karena juga beriringan dengan kuliah yang mungkin semakin hari kan sudah semakin ini kan berlalu, juga saya juga dapat pengalaman berupa praktikum. Dulu kan waktu semester 5 juga saya juga pernah mengikuti praktikum desain dan pemrograman pelatihan. Jadi tuh alhamdulillah pada saat saya KKL, jadi saya ini bisa menerapkan apa yang didapat dari mata kuliah tersebut gitu. Dan alhamdulillah untuk kegiatan itu saya dapat juga mungkin dari akademik dan juga dari non akademik, saya satukan menjadikan sebuah pelatihan. Jadi saya sekarang lagi menjalankan suatu pelatihan dengan nama 1 minggu bersama Al-Fatihah. Wow. Jadi di samping itu saya itu membuat suatu kegiatan di mana dalam kegiatan itu kami belajar psikologi Islam kan, dan psikologi Islam itu kami jadikan pelatihan. Saya berikan kepada anak-anak yang masih berumur ya mungkin setara dengan anak SD, sekitar umur 10 sampai 13 tahun seperti itu. Jadi itu merupakan pengalaman yang lumayan besar bagi saya. Gitu. Karena mengapa? Ya karena tidak pernah selama saya sebelum kuliah tidak pernah melakukan hal yang kayak gini. Seperti ketika saya sudah kuliah, alhamdulillah saya bisa menerapkan hal yang seperti itu. Okay. Gimana dengan Kak Danti nih? Mungkin bisa sharing-sharing juga sedikit ya. Kalau selama saya kuliah di Psikologi Islam IAIN ini, pengalaman saya itu pertama kali adalah waktu pergi ke rumah sakit jiwa. Itu di acara Himapsikem. Jadi di sana saya bisa mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana kondisi rumah sakit jiwa itu beserta pasiennya. Kemudian saya juga mulai belajar ya bagaimana cara mengimplementasikan teori-teori atau ilmu yang sudah saya dapatkan sebelumnya di perkuliahan. Selain itu, di kegiatan itu juga saya bisa mendapatkan ya tentu saja dengan bimbingan senior dan dosen itu bagaimana cara bekerja sama, cara bersabar dengan semua tes-tes yang sudah diberikan seperti itu. Seperti itu. Gimana dengan abang nih? Bisa sharing-sharing juga nih. Kalau saya selama menjadi mahasiswa psikologi Islam, pengalaman yang pertama itu ketika masuk di jurusan psikologi ya. Jadi di jurusan psikologi itu ada yang namanya masa ta'aruf. Jadi di masa ta'aruf itu adalah
program yang diadakan jurusan untuk memperkenalkan mahasiswa baru. Oh, oke. Nah, ketika mahasiswa baru tuh biar mereka tuh bisa satu kenal siapa itu Dosen-dosennya ya. prodinya, dosennya, kemudian kegiatan apa aja yang diunggulkan dari jurusan psikologi. Oh, dari situ Iya. kegiatan itu dijelaskan ya. Iya, Dari betul itu. sekali. Sehingga lebih kenal lagi ya. Iya, betul. Oke. Oke, mungkin dari kakak nih, kemudahan-kemudahan apa aja sih yang dirasakan selama menjadi mahasiswa dari program studi psikologi Islam ini? Kemudahan-kemudahan yang saya dapatkan selama kuliah di sini, karena dosen-dosen saya itu mayoritasnya psikolog ya, jadi kenyamanan yang saya dapatkan itu saya bisa berkonsultasi langsung dengan mereka, baik itu mengenai perkuliahan ataupun di luar perkuliahan. Oh, oke. Jadi di situ kita bisa apa sih kayak curhat gitu, dan dosen juga bisa memberi respon yang sangat baik, memberi saran agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi seperti itu. Benar-benar kemudahan ya. Iya. Kayak gimana dengan abang? Gimana? Kalau menurut saya kurang lebih seperti yang dikatakan Kak Danti. Oke. Kita bisa melakukan konseling ya secara free. Oke, Kalau secara misalnya free. kalau kita nggak di jurusan ini ya, kita harus bayar mahal untuk melakukan satu konseling. Tapi di jurusan ini kita bisa menemukan dosen-dosen yang memang ahli di bidang psikolog. Oh, Jadi benar-benar. kamu tinggal milih aja mau konseling tentang apa gitu. Oh, oke, benar-benar itu ya. Iya. Sekalian kuliah juga kita dapat konsultasi gratis gitu ya. Betul. Oke. Mungkin dari Bang Feb, kemudahan-kemudahan apa yang dirasakan? Kalau kemudahan yang dirasakan ya tentunya tidak jauh berbeda ya. Hanya saja perlu saya juga perjelas bahwa ketika kita kuliah di program studi psikologi Islam ini, saya pribadi bisa dapat meningkatkan kapabilitas diri saya sendiri. Seperti halnya pernah saya mengikuti suatu kayak kegiatan penelitian dan penelitian ini langsung dibimbing oleh ketua program studi psikologi Islam seperti itu. Jadi di satu sisi kita bisa konsultasi, di satu sisi kita mendapatkan bimbingan secara intensif bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah itu dan bisa diterbitkan hingga sampai sekarang itu menjadi buku. Nah, hasilnya seperti itu. Oh, ternyata selain belajar psikologi juga diajarkan cara Iya, penulisan yang baik. Penulisan yang baik itu seperti apa diajarkan, dan juga bimbingan yang diberikan itu sangatlah intensif seperti itu. Oh, sangatlah intensif. Oke. Karya apa itu, Bang, yang telah dihasilkan? Untuk kemarin karena kemarin semester 5 ada mata kuliah yaitu mata kuliah psikologi Islam ya kan? Oke. Jadi di mata kuliah psikologi Islam ini alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang turun ke Ke lapangan. Oke, ke Ya, lapangan. salah satu tempat di lapangan itu yang pernah kami dapatkan Oke. data dari sana yaitu daerah Kubu seperti itu. Dan bukunya alhamdulillah dari mata kuliah psikologi Islam ini kami sudah mendapat penelitian mahasiswa itu dijadikan buku, diterbitkan ke dalam buku ini, dan isi dari buku ini tentunya bukan hanya naratif reporting ya. Oh, Jadi isi dari buku ini adalah suatu penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa dengan format dan kegigihan mereka dalam menyusunnya seperti itu. Dan ini buku ini dihasilkan dari kegigihan ya tentunya ketua program studi kita, karena beliau dan juga dosen-dosen yang lain, karena mereka sudah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana cara menulis karya tulis ilmiah, kemudian bagaimana cara mencari referensi dengan baik, kemudian bagaimana menyusun tata bahasa ketika dalam menulis itu juga diajarkan. Jadi bagi kami yang semester akhir ya mungkin karena dekat dengan penulisan proposal, dekat dengan penulisan skripsi, jadi kami itu ada kemudahan karena ada pengalaman sebelum kami melakukan penelitian untuk ujian akhir kami. Ini Bener. bukunya. Judulnya apa, Bang? Judulnya Borneo Islamic Heritage. Wow. Seperti itu. Benar-benar luar biasa ya, Bang ya. Iya. Ya, mungkin seperti itu sih kalau ditanyakan kemudahan-kemudahan yang kami dapat seperti itu. Benar-benar kemudahan yang luar biasa ya yang didapatkan. Benar-benar untung nih kalau misalnya banyak orang yang masuk untuk milih jurusan psikologi Islam ya. Iya. Benar-benar banyak kemudahan-kemudahan yang kita rasakan. Buktinya nih yang saya dengar dari Bang Febri,
baru semester 5 ya udah bisa menghasilkan buku yang luar biasa kayak gitu. Luar biasa. Oke, selain kemudahan-kemudahan yang udah saya dengar dari teman-teman semua ya tentang gimana jadi mahasiswa program studi psikologi Islam, mungkin ada nih fasilitas-fasilitas yang mendukung perkuliahan seperti yang disampaikan sama Pak Ian ya di sesi sebelumnya tentang adanya fasilitas AC, adanya fasilitas eskalator, perpustakaan, sport center untuk olahraga kan. Mungkin bisa dijelaskan atau bisa di-sharing pengalamannya nih tentang menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Oke, mungkin bisa dimulai dari Kak Danti. Mungkin kalau untuk fasilitas-fasilitas yang lain itu misalnya kayak saya ini kan penerima beasiswa bidik misi ya. Oke. Dan itu benar-benar sangat memudahkan sekali karena dari awal saya menjadi penerima bidik misi itu karena selain kita bisa membayar uang semesteran, kita juga mendapat uang saku. Uang saku ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi bisa memudahkan untuk pembelian barang-barang untuk kuliah atau kehidupan sehari-hari selama di luar kota ini. Selain itu untuk seperti perpustakaan lumayan lengkap. Jadi kalau kita tidak punya buku masing-masing, kita bisa ke perpustakaan di kampus. Ada buku-buku yang bisa mendukung perkuliahan psikologi Islam. Oke, seperti itu. Mungkin Bang Dedi nih bisa menambahkan fasilitas-fasilitas apa yang Abang dapatkan untuk memudahkan pembelajaran Abang. Kurang lebih seperti yang dikatakan Kak Danti ya, tapi saya sedikit menambahkan. Banyak sekali sih fasilitas yang bisa kamu dapatkan. Salah satunya itu di UKM ya, misalnya ada UKM band, terus UKM olahraga. Kamu misalnya kamu punya hobi olahraga futsal, jadi juga ada juga disediakan ya Bang betul ya. Sekali disediakan. Misalnya kamu hobinya bulu tangkis atau tenis meja juga ada. Juga ada. Ya, jadi kita bisa milih gitu ya Bang ya, sesuka kemampuan kita gitu ya. Betul sekali. Misalnya kalau kamu di kampus gitu ya, kamu itu di kampus itu banyak sekali area taman ya, bisa untuk kamu lakukan diskusi bareng teman-teman. Jadi juga area tamannya juga enak kok. Jadi rindang ya, betul sekali. Kayak misalnya seperti yang dikatakan sama Pak Ian ya, adanya fasilitas wifi untuk memudahkan mencari data-data atau informasi kuliah lainnya. Apakah benar? Ya, betul sekali. Dan itu free bagi mahasiswa IAIN Pontianak. Seperti itu ya. Jadi lebih memudahkan untuk mengerjakan tugas ya. Ya, betul sekali. Oke, gimana mungkin dengan Bang Febri ya mau menambahkan, mungkin masih banyak fasilitas-fasilitas lain yang bisa Bang ceritakan nih. Gimana? Kalau untuk fasilitas ya tentunya kita ketahui bahwa kan program studi psikologi Islam ini masih tergabung dalam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke. Di sisi lain dari fakultas sendiri itu punya kegiatan pengembangan bakat mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa itu punya bakat, dikembangkan melalui orang-orang yang bekerja di fakultas itu. Jadi memang mereka itu seperti ada pelatihan khusus untuk mahasiswa yang memiliki prestasi. Seperti halnya memanah, itu kan merupakan suatu bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. Dan di FUAD sendiri itu punya klub memanah. Dan juga selain itu ada juga yang namanya klub voli. Jadi di semester awal tentunya pada semester 2 itu mahasiswa FUAD kan termasuk juga psikologi Islam ya kan, karena FUAD itu diseleksi untuk dimasukkan ke dalam voli ya. Tim voli FUAD seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin tim voli FUAD itu bisa jadi perwakilan untuk mengikuti kegiatan nasional. Seperti itu. Itu dari semua mahasiswa ya? Iya, dari semua mahasiswa. Diseleksi dulu. Berarti ketat. Itu dari keunggulan dari FUAD juga ya kan, mungkin kan seperti itu. Jadi selain itu ya, untuk akses untuk mencari literatur tentunya mahasiswa diberikan kemudahan. Dalam hal lain mahasiswa itu dapat mengakses jurnal-jurnal yang
diterbitkan oleh dosen-dosen psikologi Islam. Banyak kali mungkin seperti link-link jurnal yang diterbitkan oleh dosen YIN seperti At-Turat. Itu kan salah satu link untuk melihat tulisan-tulisan yang diterbitkan oleh dosen. Jadi lebih memudahkan gitu ya Lebih sekali memudahkan. membaca. Oke, Bang, apa sih kekhasan dari program studi psikologi Islam ini sendiri? Mungkin dari Bang Febri mungkin jawab. Kekhasan dari program studi psikologi Islam ini tentunya setelah saya mengetahui lebih dalam gitu ya, ternyata teori dengan praktik itu proporsinya lebih banyak ke praktik. Karena saya juga udah semester akhir, jadi ada beberapa mata kuliah yang praktiknya itu membuat proporsinya itu lebih banyak, yaitu psikodiagnostik individual test, psikodiagnostik classical test, kemudian itu psikologi eksperimen gitu. Jadi di psikodiagnostik individual test dan classical test itu mahasiswa diajarkan untuk melakukan scoring, kemudian memberikan instruksi untuk orang-orang yang seandainya mau tes kepada kita. Itu yang diajarkan di situ kan alat tes psikologi. Di teori kita diajarkan tes ini seperti apa, kegunaannya untuk apa. Kemudian setelah teori itu diajarkan, kami diberikan praktek. Disuruh praktek ya. Praktek pertama kami diajarkan untuk memberikan tes kepada teman kami sendiri di dalam kelas. Oke. Kemudian di psikologi eksperimen juga kami juga diajarkan untuk memfungsikan alat-alat tes eksperimen di lab psikologi. Oke. Mungkin dari Kak Danti ada mau ditambahkan lagi? Kalau saya itu selama 4 semester saya kuliah di psikologi Islam ini, saya mendapatkan kalau sumber referensi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran itu bukan cuma buku atau jurnal, tapi juga hal-hal yang menarik seperti film itu. Kemarin itu kita sempat membahas beberapa film, dan pembahasan itu bukan cuma tentang analisis pada umumnya, tapi juga dalam segi psikologi. Nah, di situ kita bisa lebih memahami lagi sebenarnya dari film ini psikologinya apa gitu, apa yang bisa kita ambil pembelajarannya bagaimana, seperti itu. Oh, seperti film itu kita bedah gitu ya, Kak? Iya. Oh. Kalau Bang Dedi? Pengalaman saya selama semester 2 ini ya, dan sekarang udah masuk semester 3. Kemarin kita sempat melakukan mini riset ya. Jadi ada yang namanya mata kuliah Islam dan Psikologi. Okay. Nah, di mata kuliah itu Kaprodi langsung ya yang membimbing kita untuk melakukan mini riset, dan beliau juga berharap kepada kita ke depannya bahwa anak-anak psikologi ini ahli riset ya. Jadi bukan cuma pintar teori, tapi nanti teori dan langsung praktek. Dan itu harapan beliau ke depannya ya. Jadi kita bisa menjadi ikonik dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di IAIN Pontianak. Udah nampak ya, iya, harapan beliau sekali. Buktinya udah terwujud di semester 5 ya, Bang iya, ya. Betul sekali. Yes. Sebelum kita tutup, mungkin ada kesan atau pesan yang dapat kalian sampaikan ya di sini ya. Mungkin bisa dimulai dari Bang Febri dulu nih. Untuk kesan saya selama menjadi mahasiswa psikologi Islam itu tentunya lebih mendalam ya kan. Yang pertama karena mahasiswa yang berprestasi di program studi psikologi Islam itu didukung untuk lebih meningkatkan kapabilitas dirinya hingga menjadi prestasinya itu tidak hanya di satu event tapi bisa lebih event lainnya seperti itu. Kemudian juga mahasiswa yang tidak berprestasi di program studi psikologi Islam itu juga tentunya oleh dosen-dosen yang ada di program studi psikologi Islam itu didukung untuk lebih meningkatkan kemampuan dirinya sehingga dia tidak kalah dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain gitu, seperti itu. Contohnya kemarin saja karena saya ini kan pernah ikut kegiatan lomba karya tulis ilmiah se-Kabupaten Mempawah. Jadi di situ saya didukung langsung oleh dosen yang menjadi panitia di dalam kegiatan itu. Jadi ada dukungan dan dibimbing bagaimana caranya menulis karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. Kak Danti mungkin? Untuk kesan saya pribadi itu
selama kuliah di program studi psikologi Islam, saya bisa lebih mengenal diri saya sendiri, mulai dari entah itu seperti kepribadian atau temperamen saya. Misalnya sebelum kuliah itu saya kurang bisa mengontrol diri ya. Sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa mengontrol diri, bisa mengatasi masalah yang ada pada diri saya sendiri seperti itu. Sekaligus konsul diri sendiri ya. Iya. Oke. Nah, yang terakhir nih Bang Dedi, mungkin ada kesan atau pesan tersendiri kan, apalagi masih mahasiswa yang bisa terbilang baru ya. Oke. Mungkin silakan. Kesan dari saya itu awalnya dulu ya, ketika masuk di jurusan psikologi saya tuh bingung karena gimana ya kuliah tuh seperti apa ya. Terus saya juga belum tahu jurusan ini seperti apa ke depannya. Tapi ketika kita baru masuk ada yang namanya Masta tadi ya, seperti yang sudah saya katakan. Di Masta itu lebih ngebahas tentang kita mengenal ke prodi kita, mengenal dosen-dosennya, kemudian ada sedikit materi tentang di situ tentang manajemen waktu nanti ke depannya seperti apa ketika kita sudah menjadi mahasiswa. Dan itu sangat membantu saya sekali. Jadi seperti saya lebih mengenal jurusan saya gitu. Karena sebagai maba ya saya kan gaptek gitu ya, belum tahu apa-apa. Jadi lebih mudah beradaptasi lah ya di lingkungan sekali. yang baru. Betul sekali. Oh ya Mbak, mungkin atas rasa terima kasih kami kepada Mbak karena sudah mengundang kami ke sini. Jadi ini ada sedikit kenang-kenangan yang mungkin saya harap kenang-kenangan ini bisa bermanfaat untuk Mbaknya. Aduh, iya terima kasih banyak nih ya Bang ya. Oke. Wah. Terima kasih ya Bang atas cendera matanya, semoga bermanfaat untuk saya ke depannya dan teman-teman yang lain ya. Oke. Nah, perlu kita ketahui nih bahwa program studi psikologi Islam adalah merupakan program studi unggulan yang jelas jika kita menjadi salah satu mahasiswa dari program studi psikologi Islam yang jelas makin keren nih. Oke, saya Nurul Hasanah pamit undur diri. Jika ada kata-kata atau pertanyaan yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.